welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Rumah tangga Devano dan Wulan semakin harmonis, tentu saja berkat perjuangan dan kerja keras mereka. Devano sudah lebih baik, meskipun belum maksimal. Setidaknya miliknya sudah mengalami perubahan ketika mendapat rangsangan. Wulan termasuk wanita yang berjiwa besar. Beberapa kali dalam tidurnya Devano mengigau nama Verlin, tetapi ia tidak marah. Wanita itu menganggap hal tersebut merupakan bagian dari proses. Karena memang masa lalu suaminya dengan Verlin lah yang menjadi penyebab Devano seperti sekarang. Hari ini mereka berkunjung ke rumah Evan dan Verlin. Kedua keluarga kecil itu memang hubungannya sudah jauh lebih baik. Antara Evan dan Devano, Wulan dan Verlin tidak ada lagi kecanggungan. Dev, beberapa hari lalu Flo kesini. Kalian udah pernah ketemu dia lagi? Tanya Verlin. Devano menggeleng. Belum, sejak dia pergi, kami nggak pernah ketemu dia. Oh, gimana kabar dia? Sehat-sehat aja kan? Devano bertanya antara ingin dan tidak ingin. Di sebelahnya ada Wulan. Ia takut istrinya salah paham. Sehat, dia udah berubah sekarang. Berubah? Wanita seperti dia bisa berubah rupanya. Iya, dia jauh lebih kalem, lebih dewasa. Kenapa gak nemuin anak-anak? Dia belum berani. Devano tersenyum miring. Ibu yang baik, ucapnya sarkastik. Pukul 9 malam, Devano dan Wulan pamit pulang. Dava digendong sang papa, sedangkan Vivi digendong ibu sambungnya. Mereka bertiga duduk di jok belakang yang lebih leluasa. Evan dan Verlin mengantar mereka sampai teras rumah. Aku lihat Devano masih membenci Flo dari nada ucapannya ketika ngomongin dia, ucap Evan. Iya, aku rasa juga begitu. Dev merasa selama sama Flo hidupnya terpenjara. Kamu tahu kan, dulu dia terlalu memprioritaskan adik kamu itu. Apalagi suka ngancem. Evan mendengar ada nada-nada sindiran dari ucapan istrinya. Pria itu tersenyum. Dirangkulnya wanita di sebelahnya itu. Klakson mobil Devano berbunyi, tanda ia pamit lalu meninggalkan rumah Evan dan Verlin. Orang tua Arvin itu balik badan, masuk rumah. Evan mengunci pintu. Setelahnya, tiba-tiba saja ia menggendong sang istri. Verlin kaget sampai memekik. Duh, teriakan kamu berasal lain telingaku. Maksud kamu terdengar seperti desahan. Sontak Verlin memukul dada Verlin pelan. Pikiran kamu ngeres terus isinya. Kamu nggak pengen kasih adik buat Arvin? Apa? Adik? Nggak dulu ah. Paling enggak tunggu dia 2 tahun. Tunggu lepas ASI. Baru mikirin punya anak lagi. Tapi bikinnya mau kan? Bikin aja jangan sampai jadi. Pakai nanya. Kapan aku nolak kamu? Kecuali lagi halangan. Pagi, sore, siang, malam adik kecil kamu kan nggak tahu waktu. Evan tertawa terbahak. Istrinya benar, sebelum menikah dirinya bisa menahan diri. Namun setelah menikah sangat susah rasanya. Kalau saja tidak ada Arvin yang membuatnya harus mengalah, pasti ia memintanya setiap saat. Ya udah yuk, sekarang mumpung Arvinnya udah bobo. Aku mau beresin gelas dulu, biar aku saja. Kamu ke kamar aja dulu sana, pakai baju yang seksi ya. Atau enggak pakai baju juga enggak apa-apa. Evan menggigit telinga Verlin di akhir ucapannya. Kemudian menurunkan sang istri tepat di depan pintu kamar. Nanti aku masuk angin. Tenang, nanti aku obatin kalau kamu sampai masuk angin. Ogah, kamu suka minta imbalan. Begitulah Evan dan Verlin. Sebagai suami istri, mereka bisa memposisikan diri sebagai apa saja. Bebas membahas apa saja. Mereka sudah menemukan babysitter untuk Alvin. Akhirnya Verlin kembali ikut ke kantor, kembali mengurusi keuangan kantor. Pegawai Evan bersorak ketika melihat istri bosnya itu masuk sambil menggandeng lengan suaminya. Cie, balik jadi wanita karir, cie. Salah satu dari mereka menggoda wanita itu. Bukan karena cemburu kan, Ver? Takut Pak Bos dapat klien cewek, goda yang lain. Enak aja. Ya enggak lah, asal kalian tahu. Bos kalian ini udah aku pelet, nggak bakal dia ngelirik wanita lain. Oh iya lupa, pelet ulekan ya Ver. Tuh kalian tahu. Semua tertawa. Benar-benar pegawai kurang ajar. Berani-beraninya mereka menggoda bos dan istrinya. Namun Evan justru menyukai itu. Dia bukan tipe bos yang gila hormat. Brian mabuk. Ia sedang berada di salah satu klub malam. Jam masih menunjukkan pukul 11 malam. Pria itu memberikan ponselnya pada bartender, meminta tolong untuk menghubungi Flo agar menjemputnya.
Bartender itu menurut, ia langsung menelpon Flo. Flo yang masih berada di kafe meminta izin untuk pulang lebih dulu. Tentu saja ia tidak mengatakan kalau nomor bosnya lah yang baru saja menelpon. Wanita itu pergi menggunakan taksi menuju klub malam. Sesampainya di tempat yang bising itu, Flo langsung mencari keberadaan Brian. Pria itu terlihat tak berdaya di meja bartender. Menyusahkan saja, gerutunya sambil berjalan mendekat. Saya Flo, yang tadi mendapat telepon untuk menjemput Pak Brian, ucapnya pada bartender. Oh iya, Anda bisa menyetir kan? Iya, bisa. Mari saya bantu Anda membawa Pak Brian ke mobil. Bartender itu memapah Brian menuju parkiran, sementara Flo memegang kunci mobil bosnya itu, bertugas membuka pintu mobil. Setelah Brian berasa di dalam mobil, Flo mengucapkan terima kasih kepada bartender, lalu segera meninggalkan klub itu. Kapan kamu berhenti membuat hidupku susah? Kapan kamu berhenti menggangguku? Gumam Flo. Sepanjang perjalanan menuju kosan, Flo tak hentinya menggerutu. Mengapa dari sekian banyak kontak yang tersimpan di ponsel Brian, harus nomornya yang diberikan kepada bartender untuk dihubungi? Tidak berpikirkah dia kalau sampai istrinya tahu, sudah pasti Flo yang akan disalahkan. Sesampainya di kosan, Flo memarkirkan mobil. Ia meminta bantuan security untuk membawa Brian ke kamarnya. Begitu berasa di dalam kamar, Brian langsung didudukkan ke sofa. Flo mengucapkan terima kasih kepada security sebelum orang itu pergi. Seperti biasa, Flo melakukan rutinitasnya. Ia membersihkan diri sebelum tidur. Kaos oblong dan hot pants sudah mengganti dressnya yang tadi ia kenakan untuk tampil di kafe. Keluar dari kamar mandi, ia menemukan Brian sudah membuka mata. Pria itu sedang menyandarkan kepala di senderan sofa. Tadi aja mabuk nyusahin orang, dan udah sampai sini aja nyatanya bisa bangun, gerutu Flo. Ia sedang mengambil air putih di dispenser untuk meminum obatnya sebelum tidur. Selama ini Flo memang harus dibantu dengan obat agar bisa tidur nyenyak. Makasih Flo, udah bawa aku ke sini, ucap Brian sambil memijit keningnya. Anda tidak pernah memikirkan akibatnya untuk saya atas semua sikap Bapak ke saya. Bagaimana jika istri Bapak tahu, lalu saya yang disalahkan? Pandangan Brian menerawang. Dulu di awal pernikahan, aku sama sekali tidak ada rasa pada Priscil, istriku. Begitu juga dengannya. Kami benar-benar masing-masing. Meskipun status kami hanya suami istri, itu hanya ada di atas kertas. Kami saling membebaskan. Meskipun begitu, aku sama sekali tidak ada niatan untuk menjalin hubungan dengan wanita lain. Kami sama-sama tidak mau tahu urusan satu sama lain. Saat aku pergi keluar kota, waktu itu aku mulai merasa sedikit rindu padanya. Iya, hanya sedikit. Aku ingin memberinya kejutan. Pekerjaan selesai sebelum waktunya. Aku pulang. Mobil sengaja aku parkirkan di kafe. Namun begitu sampai rumah, aku melihat mobil lain terparkir di depan rumah. Waktu itu malam hari. Aku masuk. Tidak ada orang satupun di semua ruangan. Akhirnya aku memilih untuk bersembunyi. Dan kamu tahu? Justru aku yang diberi kejutan. Priscil tidur dengan pria itu. Aku tidak menyangka kalau dia bisa seperti itu. Saat itu juga dengan sembunyi-sembunyi aku memilih untuk tidur di kafe. Sejak itu aku benar-benar menjaga jarak darinya. Sampai sekarang dia tidak tahu kalau aku tahu kelakuannya di belakangku. Flo speechless. Ternyata kisah rumah tangga Brian tak semudah yang dipikirkannya. Aku ingin menceraikannya. Tapi Papa selalu melarang dengan alasan dia sudah berjanji pada mendiang Papa Priscil untuk selalu menjaganya. Dan sekarang semakin rumit, karena Priscil mulai mengharapkanku. Dia meminta untuk memulai semuanya. Ya sudah, tinggal Bapak jalani saja semuanya. Sudah semestinya kan, Bapak dan istri Bapak seperti itu. Gak mudah, Flo. Aku tidak akan pernah lupa bahwa dia pernah tidur dengan pria lain. Setelah kami menikah, aku sudah terlanjur ilfil sama dia. Apalagi aku sudah jatuh cinta sama kamu. Flo menatap Brian. Saya yakin setelah Bapak tahu bagaimana masa lalu saya, Bapak juga akan ilfil dengan saya. Itu masa lalu kamu, sebelum aku kenal kamu. Tentu saja lain cerita. Bapak bicarakan dulu semuanya dengan istri Bapak secara baik-baik. Ceritakan juga tentang Bapak yang tahu kalau istri Bapak tidur dengan pria lain. Setelah itu, kalian bicarakan jalan yang terbaik untuk kalian. Yang jelas, saya tidak mau menerima Bapak selama Bapak masih menjadi suami orang. Flo mengatakannya dengan sangat tegas. Ia berharap Brian bisa mengambil keputusan dengan bijak. Bukannya melakukan saran dari Flo, Brian justru memilih untuk menghindar. Anggap saja dia seorang pengecut, seorang pecundang. Nyatanya dia malas harus membahasnya dengan Priscil.
Sebelum menikah, Brian memang bukan orang yang mudah jatuh cinta. Karena itulah ia akhirnya mau dijodohkan karena sedang tidak menjalin hubungan dengan wanita lain. Bahkan tertarik atau jatuh cinta pun tidak. Dan sekarang di saat ia jatuh cinta, ia ingin memperjuangkannya. Ia tahu akan sangat sulit, namun tidak ada salahnya ia berjuang. Pelan-pelan, ia yakin Flo akan luluh. Masalah Priscil, ia juga akan mencari solusi terbaik. Setelah mendengar cerita Brian tentang Priscil, Flo kini menjadi lebih luas. Tidak sekaku dan sejudes biasanya. Sebagai teman, selain sebagai bos dan bawahan, dia memposisikan dirinya sebagai teman. Teman berbagi keluh kesah. Saya bapak pun sudah Flo tinggalkan menjadi aku kamu. Flo, minggu depan acara wedding di Jogja. Amel nggak bisa ngisi acara, anaknya sakit katanya. Amel adalah wedding singer awalnya, juga penyanyi di kafe milik Evan. Dia yang suka mengisi acara di acara nikahan yang Evan urus. Kamu bisa gantiin kan? Tanya Brian. Aku. Terus kafe gimana? Untuk kafe, live musiknya ya libur dulu. Gimana? Bisa kan? Teman-teman yang lain gak mempermasalahkan. Ya enggak lah, kita kan tim. Ya memang harus kerja sama. Baiklah, tapi untuk sementara kan. Setelah anak Amel sembuh, nanti dia lagi yang ngisi buat wedding. Iya, takut banget sih kamu kayaknya. Ya iyalah, kamu gak dengar pegawai kamu yang lain udah mulai ngunjingin aku. Kalau nggak mikir nyari kerjaan susah, aku udah milih buat berhenti kerja di sini. Cuma kan aku lebih mikirin kebutuhan daripada mulut mereka. Flo bukannya tidak tahu. Ia dengar dan merasa kalau pegawai Brian, terutama yang wanita, sering menggosipkan dirinya. Namun wanita itu lebih memilih untuk pura-pura tidak tahu. Siapa lagi biangnya kalau bukan Sinta. Tetapi Flo lebih memilih diam. Ia sadar dia orang baru. Sementara Sinta sudah beberapa tahun menjadi pegawai Brian. Oh ya, siapa yang berani ngucingin kamu? Perlu aku pecat? Enggak lah, kalau kamu sampai melakukan itu, mereka akan tambah membenciku. Dibenci orang itu nggak enak. Kayaknya kamu perlu deh nyeritain apa yang menimpa kamu dulu. Aku rasakan kayaknya masa lalu kamu itu berat banget. Hei, siapa Anda? Brian tertawa, sementara Flo hanya tersenyum.